Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kita berjumpa kembali di dalam halqah tafsir per ayat, yaitu saat ini kita sudah memasuki ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kita masuki ayat kedua di dalam tafsir surat Al-Baqarah karangan Syekh Atta Burusta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tafsiru qoulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, ini adalah Alkitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, ya, halnya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ba'da an syaddallahu jalla jalaluhu asma'ahum, setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengagetkan pendengaran orang-orang Quraisy, ya, membuat resah pendengaran orang Quraisy, membuat tercengang pendengaran orang Quraisy, litalaqqi ma yutsla alaihim, disebabkan oleh apa-apa yang mereka dengar, ya, yang diperdengarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka, kama dzakarna fi ayatil ula, sebagaimana telah kami sebutkan di ayat yang pertama kemarin. A'lamahumullahu subhanahu haqiqata hadzal kitab, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua haqiqat hadzal kitab, yaitu hakikat tentang kitab ini. Kitab yang akan sama-sama kita pelajari, yaitu Al-Qur'an, ya. Fahuwa ay alladhi yutsla alaikum min indillahi haqqan, yaitu bahwasanya, ya, alladhi yutsla alaikum, ya, kitab yang dibacakan kepada kalian min indillahi, dari sisi Allah, haqqan, ya, itu halnya itu kebenaran, ya, kebenaran. Wa ayatuhu hudan lil muttaqin, dan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu, dalam Al-Qur'an itu adalah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Falladhi yahtadi wa yantafi'u biha hum al-muttaqun. Faladhi yahtadi, maka barang siapa atau siapa saja yang mengambil petunjuk, wa yantafi'u, dan mengambil manfaat, mengambil faedah, biha, dengan Alkitab itu, dengan ayat-ayat dari Alkitab itu, hum al-muttaqun, mereka lah itu disebut sebagai al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Hada min haitsul mantuq, ini dari sisi mantuk ayatnya, dari sisi teks ayatnya. Wa amma min haitsul mafhum, adapun dari sisi mafhumnya, ya, pemahaman terhadap ayatnya, fa innaha ta'ni, maka maksudnya adalah annal ladzi yahtadi bihadhil ayati yusbihu minal muttaqin, bahwasanya orang-orang yang mengambil petunjuk dengan ayat-ayat dari Alkitab ini, dari Al-Qur'an ini, yusbihu minal muttaqin, yaitu mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita pengen disebut sebagai orang yang bertakwa, maka kita jadikanlah kitab ini, Al-Qur'an ini, menjadi sebagai petunjuk. Nah, orang-orang yang menjadikan kitab ini sebagai petunjuk dalam kehidupannya, baik kehidupan individu, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, bahkan kehidupan bernegara, maka itu menjadi orang yang bertakwa. Itu maksud dari ayat ini. Fal muslimuna al-muttaquna, maka orang-orang Islam yang bertakwa, yahtaduna bi ayati hadzal kitab, mereka mengambil petunjuk dari ayat-ayat dari kitab ini. Orang mukmin, orang muslim yang bertakwa, maka pasti dalam kehidupannya senantiasa menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an menjadi petunjuk. Ketika dia pengen melakukan sesuatu, standarnya adalah Al-Qur'an. Kira-kira Al-Qur'an membolehkan atau tidak? Al-Qur'an melarang atau tidak? Membolehkan atau melarang? Memerintahkan atau mencegah? Dan sebagainya. Ketika standarnya itu adalah Al-Qur'an, maka, ya, itu adalah ciri-ciri muslim yang bertakwa. Wa yasdaduna hudan, dan mereka semakin menambah petunjuk-petunjuk itu dengan mempelajari ayat ini dan menerapkannya.
Wal kufarul ladzi yahtaduna bi ayatihi. Dan orang-orang kafir yang mereka mengambil petunjuk dengan ayat ini, artinya mereka mempelajari Al-Qur'an, kemudian mereka menjadikan Al-Qur'an petunjuk, kemudian beriman, ya yu'minuna, artinya kemudian mereka itu beriman kepada Al-Qur'an ini, yusbihuna bidzalika minal muttaqin, maka dengan demikian itu mereka menjadi golongan orang-orang yang bertakwa juga karena telah mendapatkan hidayah dan mengambil Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Ya. Wa 'ala hadzal ma'na yakunu al-wuqufu fil qira'ati 'ala la raibah. Dan atas makna yang demikian ini, maka wakaf dari ayat ini ya ketika membaca ya, maka tempat berhentinya adalah pada ya la raiba. Dzalikal kitabu la raiba. Ya, titik, berhenti sebentar. Fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini, ya kitab ini adalah la raiba, tidak ada keraguan. Titik, ya. Fihi hudan lil muttaqin. Di dalam Alkitab ini, dalam Al-Quran ini terdapat hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa aidan. Kemudian, ya juga yakunul makna, maka maknanya itu menjadi annal Qur'an alladzi yutsla 'alaikum la raiba fi ayatihi. Maka kalau dengan begitu maknanya menjadi bahwasanya Al-Qur'an yang dibacakan kepada kalian la raiba fi ayati, tidak ada keraguan di dalam ayat-ayatnya. Satu ayat pun tidak ada yang keraguan dalamnya. Barang siapa yang meragukan, ya maka dia telah kafir. Ya, telah ingkar kepada keimanan kepada Al-Qur'an, maka dia menjadi kafir. Ya, maka berbahaya sekali bagi orang yang mengingkari satu saja ayat dari Al-Qur'an. Fa ayatuhu maqtu'un biha min indillah. Maka ayat-ayat Al-Qur'an itu sudah pasti dipastikan dengannya min indillah, itu pasti dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memastikan bahwasanya Al-Qur'an itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala? Maka bisa didapatkan dari tiga pemahaman. Tiga kemungkinan. Dari mana asal muasal Al-Qur'an? Yang pertama adalah buatan orang Arab, yang kedua buatan Nabi Muhammad sendiri karangannya, yang ketiga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah melalui penelitian yang mendalam, ya ternyata Al-Qur'an itu tidak mungkin dibuat oleh orang Arab. Apa buktinya? Kemarin kita sudah bahas di ayat pertama, bahwasanya orang-orang Arab ditantang untuk membuat ayat yang seperti Al-Qur'an. Dan mereka tidak bisa, padahal mereka ahli lughah, ahli bahasa dan sebagainya. Kemudian yang kedua buatan Nabi Muhammad juga tidak mungkin, karena Nabi Muhammad orang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Ya, kemudian Nabi Muhammad juga ya, di dalam hadis dan Al-Quran itu terdapat perbedaan. Kalau kita membaca hadis dan membaca Al-Quran, kita bisa membedakan tuh. Ini Al-Quran, ini hadis. Dan tata cara bacaan juga berbeda. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Al-Quran itu pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keraguan lagi. Wa huwa ay al-kitabu hudan lil muttaqin. Kalau gitu maknanya menjadi bahwasanya Alkitab, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa 'ala hadza yakunu al-wuqufu 'inda la raiba fihi. Ya. Maka kalau kita membacanya, wakafnya dibaca di setelah kata fihi, la raiba fihi hudan lil muttaqin, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kita membacanya la raiba fihi, ya, kitab ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam Alkitabnya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ya, fa fil wuqufil ula, di dalam wukuf yang pertama, nafyur raibi, ya, itu adalah penafian terhadap keraguan, huwa anil kitab jumlatan, yaitu keraguan terhadap Alkitab seluruhnya, Al-Quran seluruhnya. Ketika kita membacanya, dzalikal kitabul la raiba, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan. Berarti seluruh Alkitab ini tidak ada keraguan, seluruhnya. Mengambil seluruhnya. Fihi hudan lil muttaqin, di dalam Alkitab ini terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kemudian wal huda fi ayatihi, dan petunjuk itu ada di dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam Alkitab itu. Fihi hudan lil muttaqin. Wa fil wuqufi tsani, apabila kita membaca wakofnya di setelah fihi,
Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Baru ya. Nafyur raibi ya huwa an ayatillahi. Maka ini menafikan keraguan terhadap ayat-ayat yang ada di dalamnya. Kalau yang tadi pertama adalah menafikan keraguan terhadap seluruh Alkitab, kalau kita membacanya di wukufnya di raiba, tapi kalau kita wukufnya di fi, maka menafikan keraguan yang ada di dalam ayat-ayatnya. La raiba fi. Wal huda fil kitabi jumlatan. Dan hudan, petunjuk di dalam kitab ini, itu artinya apa? Seluruh Alkitab ini adalah petunjuk. Kalau kita membaca wukufnya di raiba, maka tidak ada keraguan dalam seluruh Alkitab, petunjuknya ada di ayat-ayatnya. Tapi kalau kita membaca waqafnya setelah fihi, maka tidak ada keraguan di dalam ayat-ayatnya, petunjuknya apa? Di seluruh Alkitabnya, di seluruh Al-Qur'annya. Ya. Hudan lil muttaqin. Ya, musnadan ila dzalikal kitab. Hudan lil muttaqin menjadi musnad ya kepada dzalikal kitab. Wal wuqufani sahihani. Kita membaca dua wukuf ini boleh kita baca wukufnya di la raiba atau waqafnya di la raiba fihi. Boleh, salah satunya boleh. Wal makna fil muhassalati wahid. Makna yang dihasilkan satu, tetap sama. Li'anna kitaballahi huwal huwa majmu'u ayati. Karena kitab Allah, yang disebut kitab Allah atau Al-Quran itu adalah majmu'u ayati, seluruh ayat-ayatnya, wal qat'u ya fi ayatihi qat'u fihi ya. Dan qat'i ya pasti di dalam ayat-ayatnya menjadi qat'i di dalam kitabnya juga. Wal huda, dan di dalam petunjuknya. Ya, wal huda fi ayatihi hudan fihi, dan petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Quran atau ayat Alkitab ini menjadi petunjuk di dalam kitab itu sendiri. Nah, ini adalah makna kalau kita memahami di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ini, dzalikal kitabu la raiba fi. Artinya, kitab ini adalah menjadi petunjuk, maka selayaknya diperlakukan sebagai petunjuk. Tidak boleh diperlakukan sebagai hanya sekedar bacaan saja. Dilakukan sebagai perlomba-lombaan saja. Ya, hafal-hafalan banyak-banyak saja. Setelah dihafal tidak dilaksanakan. Setelah dibaca tidak dilaksanakan. Maka itu namanya menafikan Al-Quran sebagai petunjuk. Padahal Al-Quran itu sejatinya adalah kitab yang diturunkan menjadi pedoman hidup bagi manusia. Maka selayaknya kita sebagai umat Islam, kaum muslimin, harus menjadikan ini sebagai petunjuk. Mulai dari bangun tidur sampai bangun negara. Mulai dari hal yang terkecil individu sampai hal yang terbesar dalam membangun sebuah peradaban. Ini adalah hakikat dari makna-makna yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat kedua ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.